Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Nah, di video kali ini sesuai dengan ini guys ya, request salah satu subscriber kita yang minta bahwa untuk adanya pembahasan dividen trap guys ya. Mungkin beliaunya ini menurut gua itu lagi kena trap juga guys ya, mungkin entah di saham apa ya, entah di BJBR ya guys ya, LPPF atau di UNTR ya guys ya, nggak tahu gua, tapi yang jelas beliau ini pengen dibahas mengenai dividen trap ya guys ya. Dividen trap ini apa sih guys ya? Dividen trap ini berarti bukan bukan berarti apa namanya, arti secara bahasanya sih jebakan dividen gitu guys ya, tapi bukan berarti maksudnya itu ada yang pengen ngejebak lu gitu, ada yang pengen nipu lu, kagak guys ya. Dividen trap itu terjadi ketika terjadi penurunan harga secara signifikan setelah pembagian dividen gitu loh guys ya. Jadi orang-orang yang beli saham sebelum pembagian dividen itu akhirnya nggak bisa jual, atau bisa jual tetapi akhirnya harus menanggung kerugian ketika ingin menjual sahamnya sesudah cum date gitu loh guys ya. Kita animo atau semangat investor itu sangat tinggi ketika ada pembagian dividen, akhirnya menyebabkan banyak orang HK ya guys ya, berbondong-bondong HK, banyak orang membeli saham tanpa memperhitungkan gitu loh guys ya, bahwa mereka itu bisa aja nanti sesudah bagi dividen itu harganya turun signifikan. Kadang-kadang udah banyak orang yang kalap gitu loh guys ya, pengen untung dari dividennya, pengen dapat duit dividen yang jumbo gitu loh guys ya. Apalagi pembagian-pembagian dividen yang jumbo ya guys ya, kayak contohnya yang tahun ini itu ya TAPG gitu loh guys ya. MPMX juga pernah guys ya, di historinya bagi dividen yang sangat jumbo. Waktu itu habis jual Federal Oil ya guys ya. TBA juga pernah bagi dividen jumbo guys ya. Itu perusahaan-perusahaan tuh gak ada niat buat nipu lu guys ya, gak ada niat sama sekali. Mereka itu PTBA bagiin dividen jumbo, kenapa? Karena memang sama pemerintah itu disuruh untuk setor dividen dalam jumlah besar karena pemerintah lagi butuh duit gitu loh guys ya. MPMX juga sama pengendalinya itu disuruh untuk setor dividen besar karena pengendalinya lagi butuh uang sampai mereka jual Federal Oil gitu loh guys ya. TAPG pun sama lah, beberapa keuntungan selama beberapa bulan, keuntungan selama beberapa tahun yang ditahan akhirnya dibagikan gitu loh guys ya, dalam bentuk dividen. Hexa pun pernah melakukan itu, membagikan dividen dalam jumlah besar karena laba ditahannya itu dikeluarkan ke pemilik saham gitu loh guys ya. Jadi mereka itu tidak ada niatan untuk menipu lu, tetapi karena dividen yang dibagikan itu sangat besar yieldnya, akhirnya memicu orang yang berbondong-bondong. Orang akhirnya namanya yang sering nama trennya itu FOMO guys ya, FOMO. Jadi fear of missing, jadi takut ketinggalan, jadi nggak mau ketinggalan guys. Orang-orang berbondong-bondong nggak mau ketinggalan, mereka juga pengen dapat dividennya. Hal itulah yang menyebabkan harga naik signifikan sebelum cum date-nya gitu loh guys ya. Sesudah cum date, pas ex date langsung turun drastis gitu loh guys ya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana cara menghindari dividen trap ini gitu guys ya. Oke. Pertama-tama kita mungkin kasih contoh ya guys ya, kasih contoh dalam bentuk simulasi real, yaitu kasus di PTBA, kasus tahun 2023 dan 2024 nih guys ya. Nah ini guys, harga maksimal ini terjadi ketika sudah ada pengumuman ya guys ya, sesudah ada pengumuman dividen bahwa PTBA akan membagikan dividen 100% ya guys ya. Sesudah RUPS, pas RUPS itu gue inget waktu itu Presiden Direktur PTBA itu mengumumkan ya guys ya, mengumumkan bahwa akan membagikan dividen 50%, tetapi dikoreksi oleh Min ID ya, perwakilan dari Min ID itu nggak mau kalau bagi 50%, dia ngasih perintah untuk bagi 100%. Akhirnya rapat memutuskan bahwa dividen 100% sebesar 1,094 ini dibagikan seluruhnya untuk pemegang saham. Saat itu juga ya guys ya,
harga langsung naik luar biasa signifikan sampai pucuknya di 4630 guys ya, 4630. Nah, buat lu yang beli di 4630 ini guys ya. Nah, ujung-ujungnya ketika ex-date-nya itu 3150 ya guys ya. Itu otomatis harga turunnya itu 1494 nih guys. 1494, sementara dividennya itu 1094 gitu guys ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, lu otomatis nggak bisa jual. Kalau lu jual, lu akan rugi gitu guys ya. Nah, inilah namanya dividend trap tuh kayak gini guys ya. Nah, kalau lu paksain guys ya, lu paksain pas ex-date itu langsung lu jual, lu akan menderita kerugian itu ya. Lu dapat dividen 109 juta, tetapi lu rugi 149 juta gitu loh guys ya. Jadi total rugi lu tuh jadi 40 juta gitu loh guys ya. Oke, mungkin sambil gue jelasin juga guys ya. Jadi waktu pembagian dividen itu ada yang namanya cum date, ex date, dan recording date, terus payment date ya guys ya. Ya ini lu udah pada tahu lah ya guys ya. Kecuali lu yang baru masuk ke saham ya. Gua ingetin lagi ya, cum date itu berarti lu tanggal terakhir lu dapat dividen guys ya. Ex date itu berarti lu beli di tanggal ini, lu udah kagak dapet, lu udah kagak dapet hak dividen gitu loh guys ya, lu udah kagak dapet. Terus recording date ini apa? Recording date ini hari dimana perusahaan itu mulai nyatetin guys ya, mulai nyatetin. Ini buat lu sih nggak penting ya guys ya, buat lu kagak penting, lu nggak ada action apa-apa guys ya di recording date ini, cuman si perusahaannya mulai nyatetin lu tuh masuk dapat dividen apa enggak gitu guys ya. Terus payment date ini waktunya bayar guys ya, waktunya dividen ditransfer ke rekening lu gitu loh guys ya, kayak gitu. Terus jadi kayak gitu guys ya. Dividen trap itu lu beli di sebelum dividen ya, ternyata setelah ex date itu harganya turun drastis. Nah, menurut gua ada dua solusi guys ya. Yang belum punya ya guys ya, belum punya sahamnya, solusinya itu lu beli jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen gitu loh guys ya. Jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen, dan jangan membeli sahamnya ketika harganya sudah naik signifikan ketika sesudah RUPS ternyata mengumumkan pembagian dividen dalam jumlah besar gitu loh guys ya. Kalau misalnya nih contohnya di PTBA ini guys ya, ini sebelum RUPS ya guys ya, sebelum RUPS itu orang-orang udah pada berbondong-bondong dikiranya mau bagi dividen jumbo lagi, ternyata enggak gitu guys ya. Ini ketika orang udah naik tinggi kayak gini, kok ya masih ada aja gitu loh yang ngebeli gitu guys ya. Bisa terbentuk harga 3140 ini ya karena ada yang mau beli gitu loh guys ya. Seandainya mereka nggak beli ya tentu nggak akan terbentuk harga segini gitu loh guys ya. Jadi ketika harga signifikan menjelang pembagian dividen ini, lu udah nggak usah ikut-ikutan. Lu jangan FOMO ya guys ya. Kita harus belinya jauh-jauh hari ketika harga-harganya masih di bawah-bawah kayak gini gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya lu beli tanggal 1 Februari ini, lu beli Januari ini harga 2510 ya guys ya, lu akan mendapatkan dividen 397, harga ex date-nya masih 2570. Jadi lu ini guys ya. Jadi lu masih dapat dividen juga, masih dapat capital gain-nya juga gitu loh guys ya. Dapat combo gitu guys ya. Kayak gitu. Itu cara yang untuk yang belum punya gitu guys ya. Kalau memang lu mau beli di mepet-mepet, ya itu caranya dengan swing trade ya guys ya. Swing trade ya guys ya. Lu misalnya lu beli di harga ini 2880, nah pas cum date itu 2930 ya, untung lu tipis, tapi lu nggak akan kena trap guys ya. Itu swing trade yang namanya guys ya. Jadi lu beli di harga terlemahnya ketika menjelang cum date ya guys ya, nanti cum date-nya dijual, jadi nggak dapat dividen ya. Cum date dijual nggak dapat dividen, ex date longsor aman, lupakan, lu cari peluang tempat lain ya gitu ya guys ya. Solusinya untuk yang pengen dapat dividen ya guys ya, itu harus beli jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk yang pengen dapat momentumnya aja, momentum pembagian dividen, itu pakai swing trade gitu loh guys ya. Jadi lo akan bebas
Kalau pakai dua cara itu lu akan bebas dari trap. Tapi gimana kalau udah terlanjur beli, Bang Omon? Nah, kalau udah terlanjur beli guys ya, gua juga pikirin juga buat lu solusinya guys ya. Lu misalnya lu udah HK di Liga 140 karena lu FOMO ya guys ya. Habis itu lu nyungsep ke 2570 lu nyangkut ya guys ya, lu nangis, nggak bisa jualan. Nah, solusinya menurut gua ya, satu-satunya jalan ya lu nungguin dividen tahun depan guys ya, atau nunggu harganya berbalik, atau dengan ini guys ya, dengan mulai averaging down, tetapi lo harus perhatikan juga laporan keuangannya guys ya. Kalau laporan keuangannya ternyata kecil banget ya, nggak signifikan, lo averaging down, lo malah makin nyungsep nanti ya guys ya. Tetapi ketika harga ternyata kondisi perusahaannya itu membaik ya guys ya, tetapi harganya turun drastis karena sentimen sesudah pembagian dividen, nah itu lu ini guys ya, lu bisa averaging down guys ya, averaging down. Nanti ketika harga mulai membaik, lu bisa jual gitu guys ya, untuk lepas dari dividen trap gitu guys ya. Atau ya lu bisa juga yang sudah terlanjur nyangkut, lu sekalian aja dividen reinvestment plan di saham itu gitu guys ya. Jadi setiap dapat dividennya, lu dollar cost averaging gitu guys ya, lu beliin lagi, lu reinvestment lagi gitu guys ya. Jadi ujung-ujungnya harga lu dapat akhirnya menjadi lebih murah gitu guys ya. Gitu solusinya. Jadi gua kesimpulannya, solusi untuk mengantisipasi dividen trap ya, buat lo yang belum beli sama sudah beli seperti itu guys ya. Yang belum beli, lu beli jauh-jauh hari, atau lu beli deket tetapi lu jual sebelum jum date ya guys ya, atau pas jum date ya, maksimal pas jum date yaitu swing trade. Atau yang sudah terlanjur beli, lu berarti terpaksa nunggu harganya membaik, atau sambil lu averaging down ya guys ya. Atau lu bisa juga dividen reinvestment di saham tersebut ya guys ya, dividennya cair, pas payment date lu masukin lagi aja, nggak apa-apa seperti itu guys ya. Itu solusinya, jadi supaya lu nggak kena trap gitu guys ya. Oke, mungkin seperti itu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.